Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan seni teater boneka yang berjudul Timun Mas. Saya Misbahul Munir sebagai Boto Ijo. Saya Ahmad Ilham sebagai kameramen. Saya Pandi sebagai Mbok Sarni. Saya Rohani sebagai narator. Selamat menyaksikan. Zaman dahulu kala ada seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sarni merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya. Dari bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya selalu sepi, ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi serta membantu meringankan pekerjaannya. Mbok Sarni hanya bisa diam dan pasrah dengan takdir yang diberikan Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari biasanya, setiap sore Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah Boto Ijo, sang raksasa jahat. Boto Ijo menghadang Mbok Sarni. Dia meminta seorang anak untuk disantap. Mbok Sarni sangat terkejut dan takut dengan kemunculan Boto Ijo itu. Hai wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu di mana anakmu. Aku ingin menyantapnya. Sudah lama aku tidak memakan anak manusia. Ampun Boto Ijo, saya hidup sebatang kara dan saya tidak memiliki anak. Sungguh saya tidak berbohong, tolong jangan sakiti saya. Wahai wanita tua, aku tidak ingin menyakitimu. Sebagai gantinya, tanamlah biji mentimun ini. Hah? Apakah Tuan Boto Ijo akan memberiku seorang anak? Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Boto Ijo. Tapi ingat, ada syaratnya. Kau harus menyerahkan anak itu ketika berusia 6 tahun. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarni pun setuju dengan persyaratan dari Boto Ijo. Mbok Sarni sangat senang harapannya selama ini bisa menjadi kenyataan. 2 minggu telah berlalu, biji mentimun yang ditanam Mbok Sarni telah berubah. Hari ini sudah 2 minggu, sesuai perkataan Boto Ijo, biji timun darinya telah berbuah. Di antara begitu banyak buah mentimun, ada satu mentimun yang berwarna kuning dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan timun tersebut. Kemudian Mbok Sarni memetik timun itu dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Mbok Sarni membawa timun itu ke dapur dan meletakkannya di atas meja. Mbok Sarni membelah timun itu dengan hati-hati. Betapa senangnya Mbok Sarni saat melihat bahwa isi mentimun itu ialah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Harapan terpendamnya selama ini telah terwujud, seorang anak yang menemani di masa tuanya. Mbok Sarni pun memberi anak itu dengan nama Timun Emas. 6 tahun berlalu, Timun Emas telah tumbuh jadi gadis cilik yang cantik dan ceria. Pagi ini Timun Emas sedang bermain dengan Mbok Sarni. Timun Emas, di mana kamu? Gua mencarimu. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki Boto Ijo. Boto Ijo ingin menagih janji Mbok Sarni. Sudah 6 tahun berlalu, aku datang untuk menagih janjimu. Ampun Boto Ijo, sekarang Timun Emas belum bersiap-siap. Datanglah lusa, saya akan menyerahkan Timun Emas. Mbok Sarni meminta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarni tidak sanggup memberikan anak kesayangannya. Malam harinya seorang pertapa tua datang ke dalam mimpi Mbok Sarni. Hai Mbok Sarni, kalau ingin anakmu selamat, suruh Timun Mas lari dari rumah. Dan bawalah 4 benda, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan Boto Ijo. Mimpi ini seperti kenyataan dan seolah menjadi petunjuk bagi Mbok Sarni. Anak yang disayanginya memiliki kesempatan lolos dari raksasa jahat tersebut.
Pagi hari pun tiba sesuai petunjuk petapa malam. Mbok Sarni menyiapkan bekal untuk timun emas. Dia pun berpesan jika Boto Ijo mengejar lemparan senjata itu satu persatu. Ketika bekal itu sudah siap, tiba-tiba sang Boto Ijo datang. Mbok Sarni memerintahkan timun emas untuk lari ke dalam hutan. Boto Ijo tahu dia telah dibohongi Mbok Sarni. Ia sangat marah. Ia segera berlari mengejar timun emas. Hei Boto Ijo, kau tidak akan bisa menangkapku. Timun emas melempar senjata pertama, yaitu biji timun. Seketika Boto Ijo ditelan oleh hutan mentimun yang sangat lebat. Tapi Boto Ijo bisa lolos. Kemudian timun emas memperarahkan jarum. Jarum itu berubah menjadi bambu yang menusuk tubuh Boto Ijo. Boto Ijo masih sanggup mengejar dan timun emas segera melempar. Garam-garam itu berubah menjadi lautan yang mengecamkan Boto Ijo. Sebelum Boto Ijo sanggup melarikan diri, timun emas melempar terus. Terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Boto Ijo tidak sanggup bertahan dan ia pun tenggelam untuk selama-lamanya. Ibu, aku pulang. Ibu, aku bisa mengalahkan raksasa itu. Anak yang ia sayangi sudah tidak akan diambil dan disakiti oleh Boto Ijo. Mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.